Manajemen fisioterapi kesehatan wanita gangguan nyeri perineum pada ibu postpartum. Apa sih ruptur perineum? Ruptur perineum adalah kondisi terjadinya robekan pada organ genital wanita yang dapat terjadi pada saat melahirkan. Mengutip dari Nur Hayati 2023, 80-85% persalinan mengalami ruptur perineum, di mana di seluruh dunia 2,7 juta kasus ruptur perineum terjadi pada tahun 2020. Dan angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 6,3 juta pada tahun 2050. Etiologi dari ruptur perineum ada berbagai macam: paritas, usia ibu, jarak kelahiran, berat badan bayi, episiotomi, partus precipitatus, ukuran perineum, dan waktu persalinan. Adapun klasifikasi dari ruptur perineum dibedakan menjadi 4 derajat. Derajat 1 meliputi robekan pada mukosa vagina, vulva, dan kulit perineum tepat di bawahnya. Derajat 2 melibatkan robekan pada otot perineum, fasia, dan kulit tanpa melibatkan otot sphincter ani. Derajat 3 dibagi menjadi 3. Derajat 3A melibatkan kurang dari 50% otot sphincter ani eksterna. Derajat 3B melibatkan lebih dari 50% otot sphincter ani interna. Derajat 3C melibatkan otot sphincter ani interna. Derajat 4 melibatkan robekan pada mukosa vagina, kulit perineum, otot sphincter ani, dan rektum. Adapun prognosis dari ruptur perineum, 60-80% wanita yang mengalami penjahitan robekan akan hidup normal tanpa gejala pada waktu 12 bulan setelah penjahitan. Ruptur perineum dapat menyebabkan sejumlah komplikasi seperti menyebabkan nyeri selama berminggu-minggu, pendarahan hematoma, infeksi, fistula ani, dehistensi luka yaitu terbukanya kembali luka operasi yang telah dijahit, disfungsi dasar panggul, dyspareunia atau nyeri saat berhubungan seksual, dan inkontinensia urin. Chief of Complaint and History Taking. Pada tahap ini, jangan lupa untuk memperkenalkan diri, menanyakan riwayat persalinan, menanyakan keluhan pasien pasca persalinan, menanyakan riwayat penyakit, dan juga riwayat obat yang pernah dikonsumsi. Maka berdasarkan hasil observasi, pasien mengalami nyeri perineum pasca melahirkan normal 1 hari yang lalu dengan berat bayi 3 kg. Pasien mengeluhkan nyeri pada bagian jahitan perut bawah dan merasa tidak nyaman dan cemas saat duduk serta berbaring pada saat posisi side lying, dikarenakan nyeri yang dirasakan. Pasien juga mengalami pembengkakan pada kedua sisi tungkai. Ini merupakan persalinan pertama, dan sebelumnya pasien belum pernah mengalami keguguran. Aktivitas sehari-hari pasien terganggu, terutama saat sholat, berpakaian, dan toileting. Tidak ada keluhan lain yang dirasakan pasien. Asimetrik, restriktif, dan tisu impartment. Pada tahap ini, fisioterapi melakukan inspeksi statis, inspeksi dinamis, palpasi, tes orientasi, dan juga pemeriksaan fungsi gerak dasar. Tes orientasi dilakukan mulai dari berbaring ke arah kanan dan juga berbaring ke arah kiri, kemudian dari baring ke duduk. Pemeriksaan fungsi gerak dasar yang pertama yakni pada regio lumbal, di mana tidak didapatkan keterbatasan ROM yang berarti pada regio lumbal. Pemeriksaan fungsi gerak dasar selanjutnya dilakukan pada regio hip.
dan didapatkan hasil pada pasien yakni tidak adanya keterbatasan yang berarti pada regio hip. Selanjutnya, fisioterapi melakukan palpasi, di mana untuk mengetahui suhu, kontur kulit, edema, spasme, dan tenderness pada bagian tubuh yang dikeluhkan oleh pasien. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, tes spesifik. Adapun beberapa tes spesifik yakni VAS, Visual Analog Scale, di mana dalam tahap ini fisioterapi ingin menilai kadar nyeri yang dirasakan oleh pasien. Dan didapatkan dari hasil observasi nyeri diam 3, nyeri tekan 4, dan nyeri gerak 6. Pemeriksaan selanjutnya yakni pitting odema dan juga Patrick dan anti-Patrick. Hasil yang ditemukan tingkat edema pada pasien yakni pada tingkat 2, di mana lubang agak lebih dalam sebesar 4 mm tanpa distorsi yang mudah terdeteksi dan muncul kembali dalam waktu kurang dari 15 detik. Adapun Patrick anti-Patrick, tes menghasilkan uji provokasi nyeri klinis untuk membantu diagnosis patologi di daerah pinggul, lumbal, dan sakroiliaka, didapatkan hasil yang negatif. Strike leg raise, di mana tes ini dilakukan untuk melihat apakah ada patologi diskus atau iritasi akar saraf. Dan didapatkan pada pasien hasil ESLR negatif. Maka diagnosis fisioterapi yang didapatkan, gangguan nyeri perineum pada ibu postpartum dengan gangguan penyerta ditandai dengan kecemasan akan nyeri yang dirasakan, odema pada kedua sisi tungkai, dan terjadinya diastasis rectus abdominis selama dan sesudah persalinan sejak 1 hari yang lalu. Intervensi fisioterapi. Untuk mengurangi kecemasan pasien, fisioterapi melakukan komunikasi terapeutik, di mana ini dilakukan selama sesi terapi. Selanjutnya, untuk mengurangi bengkak pada kedua tungkai, fisioterapi melakukan ankle pumping dan juga ankle mobility exercise dengan frekuensi 3 kali seminggu dengan intensitas 8 hitungan 2 repetisi dan dengan waktu 5 menit.
Selanjutnya, fisioterapi melakukan exercise terapi pada diastasis rectus abdominis guna mengembalikan otot-otot yang regang pada otot abdominis. Ini dapat dilakukan dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu, intensitas 8 hitungan dengan 2 kali repetisi, dan dengan waktu 5 menit. Selanjutnya dilakukan active exercise ekstremitas inferior guna memperlancar aliran darah. Selanjutnya dilakukan latihan Kegel exercise, di mana Kegel exercise bertujuan untuk menguatkan otot dasar panggul, mencegah masalah inkontinensia urin, serta dapat membantu melenturkan jaringan perineum yang berfungsi sebagai jalan lahir bayi. Selanjutnya, dilakukan juga gerakan kombinasi bridging, menjepit bantal di antara kedua lutut, dan Kegel exercise untuk mempercepat penyembuhan luka. Gerakan ini dapat dilakukan dengan frekuensi 3 kali seminggu dengan intensitas 8 hitungan 2 kali repetisi dan dengan waktu sekitar 8 menit. Dan yang terakhir, mengedukasi posisi cara menyusui ibu postpartum, yang mana fisioterapi harus memberikan dan mengedukasi ibu postpartum posisi senyaman mungkin untuk menyusui.